5 anggota nonaktif DPR RI menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. 3 orang terbukti melanggar etik yakni Ahmad Sahroni, Eko Purnomo, dan Nafa Urbah. Ahmad Sahroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Sementara Nafa Indira Urbah terbukti melanggar etik dan dinonaktifkan selama 3 bulan. Eko Patrio juga terbukti melanggar etik dan dinonaktifkan selama 4 bulan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik. Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI. Seluruh keputusan MKD berlaku mulai hari ini. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim berpandangan manipulasi dan disinformasi menjadi pemicu masalah. Yang mengatur bahwa pengadilan tidak boleh mengomentari perkara yang teradu Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE NIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE NIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Pemirsa, truk dimodifikasi di Lumajang, Jawa Timur digerebek polisi usai mengisi BBM bersubsidi biosolar di SPBU. Saat digeledah, terdapat tandon berisi biosolar 1.000 liter bersubsidi. Satreskrim Polres Lumajang menggerebek sebuah truk sesaat setelah keluar dari SPBU di Desa Labruklor. Truk tersebut dicurigai melakukan praktik ilegal dengan memborong BBM bersubsidi jenis solar dari sejumlah SPBU. Saat digeledah, petugas mendapati tandon di bagian belakang truk yang terhubung dengan tangki BBM. Tandon dengan kapasitas 1.000 liter ini telah terisi penuh dengan biosolar yang diduga akan dijual kembali atau digunakan untuk industri. Dari penggerebekan ini, petugas mengamankan supir truk berinisial UP, warga Kelurahan Jogoyudan, Lumajang, serta sejumlah uang tunai yang digunakan untuk memborong BBM bersubsidi. Ini berkaitan adanya dugaan penyelewengan penggunaan BBM jenis solar bersubsidi. Kemudian teman-teman rekan-rekan melaksanakan penyelidikan di lapangan dan mendapati satu buah truk yang diduga yang saat ini melakukan penimbunan. Nah, modusnya masih kita pelajari yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hingga kini petugas kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mengetahui modus penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah Lumajang, termasuk menyelidiki kemana BBM bersubsidi ini dijual kembali. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pakaian bekas atau thrifting masih bikin pusing pedagang lokal hingga pejabat. Seperti buah simalakama, bila dilarang berjualan, pelaku thrifting merugi. Tapi bila dilegalkan, bisa-bisa pedagang UMKM malah gigit jari. Saat ini tidak ada yang membuat gelisah Menteri UMKM Maman Abdurrahman selain masalah perdagangan baju bekas alias thrifting. Usai bertemu Presiden, Maman mengimbau agar pedagang thrifting segera beralih menjual barang-barang UMKM. Upaya ini dijajaki agar pelaku thrifting bisa tetap berjualan. Kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan.
Bukan tanpa alasan, ratusan pedagang baju bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat misalnya kini was-was. Para pedagang terancam gulung tikar usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkali-kali menyebut siap memberangus impor baju bekas ilegal. Gara-gara baju bekas impor inilah negara menanggung rugi lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Kerugian berasal dari hilangnya pendapatan negara hingga kerugian produsen tekstil nasional. Barang-barang thrifting boleh saja bekas, namun masalah dan perdebatan di dalamnya selalu kusut dan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi jatah fee penambahan anggaran unit kerja di PUPR PKPP. KPK menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau. Selain Gubernur Riau, Kepala Dinas PUPR PKPP dan tenaga ahli Gubernur Riau juga ditetapkan sebagai tersangka. Pada Mei 2025, FRY, Sekretaris Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, bertemu dengan 6 kepala IPT wilayah 1-6 membahas kesanggupan fee untuk Abdul Wahid, Gubernur Riau sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan wilayah 1-6 Dinas PUPR dari 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah. FRY menyampaikan laporan tersebut ke MAS, Kepala Dinas PUPR Riau. Namun MAS meminta fee untuk dirinya 5% atau 7 miliar. Ketiga tersangka ditahan 20 hari pertama terhitung sejak 4 November hingga 23 November mendatang. Tetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Tindakan penangkapan ini sekaligus menjadi peringatan dan perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Riau maupun provinsi-provinsi lainnya tentunya terhadap urgensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang komprehensif baik secara sistem maupun perilaku aparatur, termasuk pengawas internal maupun transparansi pengadaan barang dan jasa.